Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhusna ini NIM 210221046. Adapun kultum Cahama tentang berbakti kedua orang tua, yaitu sebagai seorang anak, kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua, apalagi ibu. Berkat pengorbanan dan jerih payah orang tua, kita bisa hidup dengan baik di dunia ini. Dari kita bayi hingga tumbuh menjadi dewasa, ibu selalu menjaga dan merawat anak-anaknya. Ibu adalah sosok yang sangat mulia, tidak hanya di mata dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmatnya melalui ibu. Perjuangan dan pengorbanan seorang ibu tiada terkira dan ternilai, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, hingga membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Pepatah mengatakan kasih ibu sepanjang masa. Artinya, kasih sayang yang dimiliki seorang ibu tidak terhingga, karena jasanya itulah kita sebagai anak memiliki kewajiban untuk berbakti dan berbuat baik kepada ibu hingga akhir hayatnya. Tak cukup bagi kita hanya berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu. Sebagai seorang anak, sudah seharusnya selalu mendoakan mereka. Selagi kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, bahagiakanlah ibu dan bapak, muliakanlah keduanya selagi mereka masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga ucapan dan perkataan kepada ibu, jangan pernah menggunakan nada tinggi apalagi berkata kasar. Upayakan untuk tidak menolak perintahnya dan jangan mengeluh. Selama orang tua mengajarkan hal-hal yang baik, maka turuti dan ikutilah. Tak dapat kita pungkiri, dalam kehidupan sehari-hari, ibu didefinisikan sebagai sosok yang galak dan cerewet. Namun, semua itu adalah salah satu wujud kasih sayang ibu kepada kita. Seorang ibu bisa melakukan apa saja hanya untuk membuat anak-anaknya merasa bahagia. Mungkin sebagian kita beranggapan jika amalan yang utama itu adalah sholat wajib, sholat malam, bersedekah, berpuasa, sedekah, dan lain sebagainya. Memang betul, amalan-amalan tersebut memang utama dan sangat dianjurkan kepada kita untuk mengerjakannya. Namun, terdapat satu amalan yang sangat penting, dan apabila kita meninggalkannya atau mengabaikannya, kerugian besarlah adalah balasannya. Apa itu? Berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Salah satu dalil yang menjelaskan hal ini yakni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terdapat 3 amalan utama yang baik yang tidak boleh terlewatkan. Pertama adalah sholat pada waktunya, kedua berbakti kepada orang tua, dan ketiga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis tersebut dijelaskan jika berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan paling utama seperti sholat wajib dan berjihad di jalan Allah. Sebab itulah marilah kita senantiasa berbakti kepada orang tua, tidak hanya sebagai tanda kecintaan kita kepada orang tua saja, akan tetapi sebagai perbuatan yang baik dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada orang tua bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya kita butuh kesabaran dan keikhlasan yang besar. Seringkali kita melihat anak berdebat dengan ayahnya, anak kesal pada ibunya, hingga anak merasa sedih dengan sikap orang tuanya. Namun, jangan jadikan hal itu sebagai alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua. Bila kita dibandingkan dengan pengorbanan dan kasih sayang mereka, maka hal tersebut tidak ada apa-apanya. Jika kita selalu sabar, ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Sebagai seorang muslim, berbakti kepada orang tua, terutama ibu, terdapat banyak dalil yang memerintahkan kepada kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Salah satunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14. Dalam ayat suci tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, ibu maupun bapak. Ibu yang telah mengandung kita, keadaan lemah dan yang bertambah-tambah dan menyapi dalam 2 tahun.
Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tua. Ironisnya, tak sedikit di antara kita seringkali mengabaikan perintah ini. Bahkan banyak anak-anak yang tidak tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua tidak hanya sebatas tentang memenuhi kebutuhan hidup saja. Hal ini hanya sebagian kecil yang bisa kita lakukan. Berbakti kepada orang tua sama artinya membuat mereka merasa bahagia, nyaman, senang hidup dengan kita. Sebagai anak sekaligus seorang muslim, kita hanya tahu seperti apa berbakti kepada orang tua. Wajib selalu kita ingat kasih sayang dan cinta orang tua kepada anak-anaknya tidak pernah lekang oleh usia. Cinta ibu akan selalu abadi. Bahkan hati seorang ibu akan tersayat-sayat jika mengetahui anaknya tidak merasa bahagia. Percayalah, ketika kita merasa sedih, maka ibu jauh lebih sedih. Salah satu wujud kita kepada orang tua, yakni tidak menunjukkan penderitaan maupun kesusahan kita. Meskipun sulit, biasakan untuk terlihat ceria dan bahagia ketika bertemu dengan orang tua, sehingga orang tua akan merasa tenang karena anak-anaknya hidup dengan baik. Ketika melihat anak-anaknya bahagia, kebahagiaan ibu jauh lebih besar. Ketika seorang anak telah tumbuh dewasa, waktu yang miliki untuk orang tua cenderung berkurang. Pasalnya, anak-anak akan mulai sibuk dengan urusannya sendiri, bekerja di tempat yang jauh sampai tidak bisa menjenguk orang tua. Pada saat itu orang tua merasa rindu yang besar kepada anak-anaknya. Sebab itu luangkan waktu untuk mengunjungi orang tua kita, sering-seringlah memberi kabar agar orang tua tahu keadaan kita, dan begitu pula sebaliknya. Ketika ibu sudah tua, hanya satu harapannya, yakni berkumpul dengan anak-anaknya. Tidak ada keinginan untuk makan makanan yang lezat, mengenakan pakaian mewah, maupun pergi ke tempat indah. Jangan lupa untuk meluangkan waktu dengan kedua orang tua, ajak mereka berbincang-bincang, makan bersama, bernostalgia, hingga melakukan hal-hal yang sederhana. Berbakti kepada orang tua, terutama ibu, tidak akan pernah merugikan kita. Justru sebaliknya, kita akan semakin dekat dengan kesuksesan. Islam telah mengajarkan kita untuk membuat orang lain merasa bahagia dan senang. Dari banyaknya yang ada di sekitar kita, sosok yang penting yang harus kita bahagiakan adalah ibu. Ibu adalah wanita yang kuat dan tangguh. Ia telah melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kembalilah kepada orang tua kita dan buatlah mereka tertawa sebagaimana kita telah membuat mereka menangis. Meskipun ibu adalah sosok yang mulia, bukan berarti ibu tidak pernah melakukan kesalahan. Namun ketika ibu melakukan kesalahan, jangan langsung marah kepadanya. Cobalah untuk bersabar, menahan diri, dan tidak bersikap dan berperilaku buruk. Berusahalah untuk tetap membuat ibu merasa bahagia, jangan biarkan air matanya menetes membasahi bumi. Turuti semua perkataan ibu selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nasihat ibu akan memberi keselamatan dan kebahagiaan bagi kita. Bahkan hidup kita akan menjadi lebih berkah dan bahagia jika berbakti kepada ibu. Doa ibu adalah salah satu doa yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Bahkan hidup kita begitu pula sebaliknya, marahnya ibu sama saja mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala.